Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sandi Ibrahim dan kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami. Baik, tidak usah lama-lama lagi, tidak usah berbincang lagi. Mari kita langsung ke materi. 3, 2, 1, check it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Untuk anggotanya sendiri ada saya, Noval Indra Irawan, kemudian rekan saya ada Natasha Fadila, kemudian Sandi Ibrahim. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, kemudian untuk narasumber yang kami wawancara yaitu salah satu toko bakery yang ada di Bandung, tepatnya Holland Bakery cabang Merdeka. Baik, narasumber yang akan kami wawancarai dalam hal marketing intelijensi ini Holland Bakery Merdeka ya, atau kita harus tahu dulu apa sih marketing intelijensi ini gitu. Marketing intelijensi ini merupakan kemampuan organisasi untuk mencari informasi sehari-hari yang jelas dan relevan dengan pasar perusahaan, kemudian dikumpulkan dan dianalisa secara khusus untuk tujuan yang akurat dan percaya diri dalam pengambilan keputusan dalam menentukan peluang pasar, kemudian strategi penetrasi pasar, juga pengembangan pasar dan metrik. Nah, ini salah satu narasumber kami, yaitu toko Holland Bakery cabang Merdeka ini tidak memiliki distributor, melainkan Hollandnya sendiri yang mencari customer atau di luar retail, di luar penjualan retail, ini PIC-nya atau supervisornya melakukan kunjungan B2B ya, ke instansi-instansi, perkantoran, untuk apa ya istilahnya menawarkan produk atau kerjasama, misalkan seperti itu ya. Misalkan contoh kecilnya mereka datang ke instansi menawarkan produk, kemudian yang ingin disampaikan atau yang ingin dibahas nanti adalah misalkan project snack box, atau misalkan ketika ada yang ulang tahun di perusahaan bisa join langsung ke Holland Bakery Merdeka seperti itu. Nah, kemudian dikarenakan Holland Bakery ini tidak mempunyai distributor dan reseller, maka di satu sisi mereka mempunyai customer loyal ya. Nah, untuk customer loyalnya sendiri di Holland Bakery Merdeka ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama DPRD Kota Bandung, kemudian Pemkot Bandung, kemudian ada kampus ITB yang sering order untuk acara wisuda, kemudian ada Rumah Sakit Halmahera, ini biasanya event ketika ada event lebaran atau Imlek atau Natal, biasanya mereka order parcel ke Holland Bakery. Kemudian ada Gudang Garam, dan Gudang Garam juga sama, event lebaran dan Natal biasanya mereka order parcel. Kemudian ada Adira Finance, Bank BRI. Bank BRI biasanya ini ordernya order snack box untuk kebutuhan meeting, rapat, gathering, dan lain-lain. Kemudian ada Travel Holiday, kemudian ada juga Ravatur dan Travel. Nah, ini biasanya kalau untuk travel sendiri mereka menyediakan snack untuk tamu-tamu yang gathering biasanya. Nah, ini ordernya biasanya langsung datang ke Holland Bakery Merdeka seperti itu. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Natasha. Terima kasih. Baik, selanjutnya Holland Bakery menggunakan aplikasi startup sebagai perantara penjualannya. Selain melakukan B2B kepada beberapa perusahaan, Holland Bakery juga menggunakan 3 aplikasi startup untuk perantara penjualan produknya, seperti GrabFood, Shopee Food, dan juga GoFood. Mengapa ketiga aplikasi ini dipilih? Karena ketiga aplikasi ini sedang digandrungi oleh masyarakat, sehingga ini merupakan opportunity atau peluang untuk Holland Bakery untuk produknya ini dikenal lebih oleh masyarakat, sehingga brand awareness-nya itu akan lebih meningkat lagi.
Contoh halnya seperti ini, ketika konsumen membuka aplikasi Shopee Food atau yang lainnya dan searching untuk membeli roti atau kue, itu akan muncul Holland Bakery karena mereka menjual produk tersebut. Dan juga untuk promo-promo yang dilakukan oleh Holland Bakery ini akan dilihat oleh customer atau konsumen melalui timeline aplikasi tersebut gitu. Dan untuk konsumen yang misalnya sibuk atau misalnya mager untuk order keluar, itu bisa melakukan order melalui ketiga aplikasi tersebut, yaitu Shopee Food, GrabFood, dan juga GoFood. Dan selanjutnya nomor 3 ada kompetitor Holland Bakery. Sesuai dengan hasil wawancara kemarin yang kami lakukan terhadap Ibu Rika, supervisor dari Holland Bakery cabang Merdeka ini, menyatakan bahwa ada 2 kompetitor di sekitaran Holland Bakery cabang Merdeka ini. Yang pertama ada Prima Rasa. Mengapa Prima Rasa ini disebut dengan kompetitor? Karena Prima Rasa ini menjual beberapa snack box dan juga roti lainnya. Namun untuk snack box tersendiri, Prima Rasa tidak semua produknya itu dibuat oleh Prima Rasanya, melainkan ada beberapa produk konsinyasi dari luar. Dan yang kedua itu ada The Harvest. Mengapa The Harvest disebutkan dengan kompetitor? Karena The Harvest ini menjual beberapa cake atau tart yang mungkin sejenis dengan Holland Bakery. Namun menurut kami untuk The Harvest dan Holland Bakery ini memiliki harga yang berbeda. The Harvest memiliki harga cake yang lebih tinggi dibandingkan dengan Holland Bakery. Nah, untuk itu, maka dari itu Holland Bakery dan The Harvest ini memiliki pangsa pasar atau target pasarnya masing-masing. Selanjutnya ada pelanggan tetap dari Holland Bakery. Nah, untuk pelanggan tetap ini kemarin kami sudah mewawancari salah satu pelanggan tetap atau customer loyal dari Holland Bakery cabang Merdeka ini, yaitu ada Ibu Ince yang berasal dari Jalan Pahlawan Bandung. Sudah berlangganan dengan Holland Bakery itu sekitar 25 tahun lamanya, karena beliau merasa bahwa produk dari Holland Bakery ini berkualitas dan juga rasanya enak. Selain itu harganya bersaing, terjangkau, sesuai dengan kualitas produknya atau worth it, dan juga pelayanan yang diberikan dari Holland Bakery ini ramah dan juga baik. Kemudian saran dari Ibu Ince terhadap Holland Bakery ini, yang pertama, pertahankan kualitas produk dan rasa produknya. Yang kedua, tetapkan harga yang bersaing gitu. Dan untuk keluhan dari Ibu Ince ini tidak ada keluhan, melainkan hanya saran saja seperti yang kedua tadi. Pertahankan rasa dan juga kualitas produk dan juga tetapkan harga yang bersaing. Baik, saya Muhammad Sandi Ibrahim akan melanjutkan presentasi dari teman saya Natasha Fadila. Baik, langsung saja. Yang kelima yaitu ada marketing, di mana di dalamnya ada media promosi. Media promosi atau marketing yang dipakai ialah Facebook dan WhatsApp. Namun lebih dominan di WhatsApp karena dapat secara personal menyampaikan info promo atau produk kepada konsumen. Seperti itu. Selanjutnya ada biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi ditanggung oleh pusat dan tidak diperkenakan untuk diberitahu umum, ya, mohon maaf sebelumnya, karena tidak dapat diberitahu. Nah, yang ketiga ada efektif atau tidak ada perkembangan penjualan. Jadi promosi melalui WhatsApp secara intern kepada konsumen di Holland Bakery cabang mereka ini disebut efektif karena penjualan naik dari sebelumnya dan mendapatkan beberapa pelanggan tetap, namun penjualan tidak begitu meningkat drastis dari penjualan sebelum mempromosikan produk. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya ada saran. Menurut kami kelompok 6, marketing yang dilakukan oleh Holland Bakery cabang Merdeka ini sudah cukup bagus, namun harus ditingkatkan dan dikembangkan. Ya, staf supervisor Ibu Rika dapat melakukan pengiklanan di Instagram, Facebook, bahkan harus mencoba melakukan endorse ke beberapa food vloggers, ya, agar masyarakat sekitar Jalan Merdeka Bandung ini mengetahui promo produk atau produk baru dari Holland Bakery, sehingga brand awareness dari Holland Bakery cabang mereka ini dapat lebih meningkat. Itu. Dan dalam mempertahankan pelanggan tetap,
Ibu Rika selaku supervisor dapat memberikan beberapa gift untuk para pelanggannya agar dapat terjalin hubungan yang semakin erat antara perusahaan dengan pelanggan. Mungkin seperti itu. Baik, selesai sudah presentasi kami hari ini. Seperti aku dan dia yang sudah selesai tanpa pernah ada kata memulai. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan, karena yang berlebih hanya perasaanku padamu. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lagunya milik Rizky Febian. Kami kelompok 6 dan saya Muhammad Sandi Ibrahim pamit undur diri karena kalau maju takut tidak dihargai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.